Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, saya Firdaus, MHI, dosen ilmu falak, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Juga tergabung anggota Badan Hisab dan Ru'yat Provinsi Sumatera Barat. Di samping anggota Hisab Majelis Tarjih pimpinan Pusat Muhammadiyah, tergabung sebagai anggota ahli ilmu hisab. Yang ingin disampaikan adalah perkembangan terbaru, tapi hasil perjuangan yang cukup lama, yakni koreksi waktu salat subuh yang harus ditambah 8 menit dari waktu yang tertera sekarang yang sudah jalan puluhan tahun. Waktu salat subuh kita selama ini dalam pembahasan ilmu falak, posisi matahari di bawah ufuk min 20 derajat. Ternyata posisi matahari min 20 derajat di bawah ufuk setelah dilakukan penelitian, fajar belum terbit. Semua kita agaknya sudah lama paham, sejak usia anak-anak sudah tertanam. Waktu subuh ialah mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Terbit fajar itu diisyaratkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmu siyama ilal lail. Makan minumlah sampai jelas bagimu beda benang putih atas benang hitam. Maksudnya fajar. Backgroundnya hitam, lalu ada cahaya atau berupa benang, tapi itu adalah awan yang cerah di ufuk timur, kadangkala bercampur agak merah ataupun kekuningan. Apabila fajar telah terbit, tidak boleh lagi makan minum, berlaku hukum. Itulah disebut fajar. Hukum berikutnya apa? Masuk waktu salat subuh. Azan dikumandangkan. Jadi sahnya azan subuh dikumandangkan apabila fajar telah terbit. Ternyata saat matahari dengan kedalaman min 20 derajat ufuk di timur belum ada fajar. Dipertegas di dalam surat At-Takwir, surat ke-81 ayat 18. Wasubhi iza tanaffas. Demi subuh apabila fajar telah memancar. Jadi subuh itu baru ada, betul-betul fajarnya sudah terbit, fajar shadiq. Nah, kesimpulan dalam penelitian yang bertahun-tahun, baru fajar itu terbit. Dari sekian banyak pendapat, lalu ditarik satu kesimpulan dan telah disepakati. Matahari tadinya min 20 derajat, harus naik 2 derajat lagi ke atas. Kalau tadinya min 20 menjadi min 18. 1 derajat butuh waktu 4 menit. 2 derajat tentu 8 menit. Artinya, waktu subuh yang sekarang tambah 8 menit untuk dapat naiknya 2 derajat lagi. Begitu matahari sudah naik 2 derajat ke atas, baru ada fajar di ufuk timur. Maka disebut subuh telah masuk. Terus pembahasan berikutnya adalah apabila azan subuh tetap dikumandangkan pada jadwal salat yang ada sekarang untuk Indonesia,
karena sumbernya juga satu, dari Kementerian Agama, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, atau lembaga lain yang membuat jadwal salat dengan segala programnya, itu pedomannya sumbernya adalah satu, dari olahan buku epemeris, sudah dijadikan dalam bentuk software WinHisab. Nah, misalnya waktu subuh di kalender, di jam digital pukul 5 misalnya, maka tambah 8 menit lagi baru fajar terbit. Sedangkan waktu salat yang lainnya oke, zuhur azan kita betul-betul matahari sudah melewati titik tengah atau matahari sudah tergelincir lebih condong sedikit ke barat. Azan maghrib kita sudah oke, termasuk asar. Maghrib betul-betul matahari sudah terbenam. Isya betul-betul safak merah betul-betul sudah hilang. Yang masalah adalah subuh. Untuk itu, pemirsa semua, mari kita kerjasama, kita sosialisasikan seelok mungkin supaya salat subuh kita sah, kumandangkan azannya di waktunya. Apa itu waktunya? Apabila fajar telah terbit. Kalau masih tetap azan pada kalender yang biasa, yang diprogram di jam digital itu, sudah diketahui fajar belum terbit. Dikumandangkan azan, tentu orang yang tidak ke masjid, dia salat di rumahnya, dia salat di waktu yang belum masuk. Ingat ada firman Allah, Innas salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya waktu salat itu ditentukan bagi orang-orang yang beriman. Artinya adalah apabila waktu salat belum masuk, pada salat yang dimaksud belum sah. Misalnya zuhur pukul 12.20 misalnya. Lalu dikumandangkan azan 10 menit sebelumnya, tidak sah. Jadi baru sah, boleh azan dikumandangkan apabila waktunya telah masuk. Kiranya ini materi yang sangat penting untuk dipahami, disampaikan, disosialisasikan dalam rangka menuju ibadah salat kita lebih baik. Ada pertanyaan, bagaimana salat terdahulu? Ya, salat sah karena itu ijtihad ulama kita terdahulu. Karena ulama kita terdahulu dengan segala kerendahan hatinya, ini pedoman. Tapi apabila ada temuan yang lebih baik, lebih akurat, lebih teruji, ikuti yang terbaru, tinggalkan yang lama. Agaknya begitu semua ulama yang menonjolkan kerendahan hati, ketinggian budi. Jadi jangan khawatir, bagaimana yang terdahulu, insya Allah tentu sah. Tapi ingat, sudah diketahui salah, dipakai juga yang salah, ini jadi masalah. Berperang batin kita. Mari kita tenangkan jiwa ini dengan kesahihan ilmu, dengan kelapangan dada, penuh komunikasi, sehingga terdapat hasil yang lebih baik. Melengkapi keterangan ini, pemirsa bisa ikuti video saya di channel Firdaus Hisab tentang waktu salat subuh yang dikoreksi. Alhamdulillah atas nama pribadi di Radio Republik Indonesia Padang dalam program Religi Pagi sudah saya sampaikan. Di Padang TV dalam dialog juga sudah disampaikan. Dan tiap-tiap ceramah dengan kondisi yang terbaik juga disampaikan. Alhamdulillah beberapa masjid di Kota Padang sudah mengamalkan koreksi waktu subuh ini. Yang tahu saya di antaranya adalah Masjid Muhammadiyah di Komplek Muhammadiyah Ulak Karang, Masjid Al-Furqan di Rawang Timur, Masjid Puri Lestari, nama masjidnya At-Taqwa, Palimo Indah,
juga komplek elit juga sudah mengamalkan, dan mungkin banyak lagi yang lain yang belum saya ketahui. Kalau di Jawa Timur, ternyata sudah ada yang mengamalkan dari 2010. Di Malaysia, beberapa daerah bagian juga sudah mengamalkan. Moga-moga keterangan ini bermanfaat dan bisa dibaca pula hasil tanfis Muhammadiyah yang dipublish, diresmikan tanggal 20 Maret 2021. Berarti dari video saya buat ini tanggal 19 April, ya sudah bolehlah dikatakan sebulan yang lalu keputusan ini. Mari kita sebarluaskan informasi ini dan ikuti keterangan-keterangan di media sosial yang dengan kritis bisa dipercaya. Keterangan guru satu dengan yang lainnya itu saling melengkapi. Demikian pemirsa yang saya hormati di mana saja berada, izinkan saya mendoakan semua hendaklah dalam keadaan terbaik ya Allah, sehat walafiat. Allah bukakan pintu rezeki, keberkahan hidup, dan jiwa yang arif, bijaksana karena keterbatasan waktu kita di dunia. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.